Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Saya Cynthia Happy Herawati dari kelas FM21C Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai penerapan fluida statis dan dinamis dalam bidang farmasi dan kesehatan. Apa itu fluida? Fluida adalah segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis adalah fluida yang tidak bergerak atau diam, atau zat dalam keadaan bergerak, tetapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel, ataupun bergerak dengan kecepatan sama sehingga tidak memiliki gaya geser. Fluida dinamis merupakan fluida atau zat cair dan gas yang dapat bergerak. Sifat dari fluida dinamis antara lain menempati ruangan, memiliki gaya dorong, memiliki kecepatan aliran, dan memiliki koefisien kekentalan zat. Contoh penerapan yang pertama yaitu aliran cairan steril dalam selang infus dan jarum suntik. Infus digunakan sebagai alat pengganti cairan tubuh yang dialirkan melalui pipa plastik menuju aliran darah pada penderita atau pasien. Seperti yang kita ketahui, cara kerja infus sangatlah sederhana, yaitu dengan menggunakan ketinggian dan perbedaan tekanan antara kantong infus dengan tekanan darah dalam tubuh manusia. Yang kedua yaitu aliran darah di pembuluh darah kapiler. Sistem peredaran darah adalah sistem yang memanfaatkan mayoritas fluida. Dalam sistem peredaran darah, peran viskositas fluida sangat penting sehingga mempengaruhi kesehatan dari manusia tersebut. Sistem pencernaan berfungsi untuk mengedarkan zat-zat atau sari makanan yang diolah dalam tubuh menuju ke seluruh tubuh manusia. Sari ini diedarkan agar fungsi tubuh manusia berjalan normal. Jika peredaran darah ini terganggu, maka sistem yang lain pun terganggu. Kekuatan atau energi persatuan waktu yang dipakai untuk mengedarkan makanan ke seluruh tubuh didapat dari jantung. Jadi, jantung merupakan mesin penghasil energi bagi sistem peredaran darah ini. Sebagai medium tempat mengalirnya darah pada manusia adalah pembuluh darah. Yang ketiga yaitu aliran udara di ruang produksi farmasi atau lab. Laminar airflow atau lab adalah meja kerja steril yang bekerja dengan cara meniupkan udara steril secara kontinu melewati tempat kerja, sehingga tempat kerja bebas dari debu dan spora-spora. Yang keempat, pengadukan cairan atau pelarut dalam mixer. Mixing didefinisikan sebagai suatu proses pencampuran dari satu atau lebih bahan dengan adanya penambahan suatu bahan ke bahan lainnya sehingga terjadi suatu bentuk yang homogen dari beberapa konstituen, bisa cairan padat, padat cair, maupun cair gas. Prinsip pencampuran bahan banyak diturunkan dari prinsip mekanika fluida dan perpindahan bahan. Karena pencampuran bahan akan ada apabila terjadi gerakan atau perpindahan bahan yang akan dicampur, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Yang kelima, pergerakan media pada uji disolusi. Disolusi adalah salah satu proses biofarmaseutik yang harus dialami oleh suatu zat aktif obat dalam tubuh. Pada saat obat digunakan, dalam terapi pengujian disolusi digunakan untuk secara in vitro pelepasan zat aktif obat dari bentuk sediaan menjadi bentuk terlarut. Yang terakhir yaitu CFD, Computational Fluid Dynamics. CFD merupakan analisa sistem yang melibatkan aliran fluida, perpindahan panas, dan fenomena yang terkait lainnya, seperti reaksi kimia dengan menggunakan simulasi komputer. Metode ini meliputi fenomena yang berhubungan dengan aliran fluida,
seperti sistem liquid dua fase, perpindahan massa dan panas, reaksi kimia, dispersi, gas atau pergerakan partikel tersuspensi. Secara umum, kerangka kerja CFD meliputi formulasi persamaan-persamaan transport yang berlaku, formulasi kondisi batas yang sesuai, pemilihan atau pengembangan kode-kode komputasi untuk mengimplementasikan teknik numerik yang akan digunakan.